terhindar dari penyakit yang sekarang mewabah di Indonesia. Nah, sekalian, untuk permulaan pelajaran IPS, kita akan membahas masalah judul di bab 1 yang keterkaitannya adalah dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran. Sebelum saya terangkan tentang penawaran, saya akan menjelaskan sedikit bahwasanya bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat luas, punya beribu-ribu pulau, mempunyai suhu yang juga banyak yang berbeda, tanah teksturnya juga ada yang banyak yang berbeda di Indonesia. Artinya apa? Di daerah Indonesia sendiri itu tidak ada satu daerah yang kualitasnya itu merata, artinya saling adanya kebutuhan. Ya, saya ulang, saling adanya kebutuhan. Ini kalau kita ruang lingkupnya di Indonesia. Kenapa demikian? Karena kebutuhan-kebutuhan itu sangat tergantung daripada penghasilan hasil daripada sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Kita ambil contoh sekarang. Apakah di Sidoarjo kita menemukan sayur yang bukan produk ya, hasil pertanian itu rata-rata berasal dari pegunungan, yaitu di Malang. Contoh, wortel dari Malang, sayuran dari Malang. Nah, Malang sendiri karena jauh dari laut, maka untuk menyuplai ikan maka diambilkan dari pantai atau dari pesisir pantai. Artinya apa? Di sini ada semacam kebutuhan yang harus dipenuhi, sebab hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Oleh karena itu, sekarang kita bicara tentang permintaan. Permintaan itu dalam arti ekonominya adalah demand. Diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Artinya, permintaan itu bisa barang, bisa jasa. Nah, barang dan jasa itu kenapa di sini ada berbagai tingkat harga dan jangka waktu yang tertentu. Nah, nanti kita akan bahasnya. Kita akan nanti bahas anak sekalian bahwa di sini nanti ini jangan lupa bahwa jumlah itu atau quantity itu simbolnya H ya. Harga bridge adalah simbolnya B, sedangkan permintaan adalah demand. Ini adalah rumus daripada permintaan. Nanti kita bicara itu. Nah, sekarang permintaan itu dapat dibagi menjadi dua. Satu, permintaan menurut daya beli. Nomor dua, permintaan menurut pelakunya. Saya ulang, permintaan daya beli dan menurut pelakunya. Nah, kalau kita bicara tentang menurut daya beli, maka permintaan itu ada tiga. Ada absolut, ada potensial, dan efektif. Sedangkan untuk pelakunya adalah individu maupun pasar. Oke ya, ini kita buat sebagai acuan kita menerangkan. Sekarang apa yang menjadi pengertian daripada permintaan absolut ini? Kita sekarang mencoba untuk menerangkan ini. Nah, permintaan absolut itu adalah permintaan yang didukung oleh daya beli. Sedangkan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli namun belum melaksanakan pembelian. Sedangkan permintaan efektif adalah permintaan dari konsumen atau pembeli yang didukung oleh daya beli. Artinya begini, permintaan yang didukung oleh daya beli. Artinya begini, kalau ada orang ingin membeli,
dia sudah siap untuk mempunyai uang lah, artinya kita mau beli apapun kita sudah punya uang. Nah, ini yang disebut dengan permintaan absolut. Artinya umpama kita ambil contoh, kamu ingin membeli ikan di tambak dengan jumlah besar umpama. Nah, kamu tidak angen-angen, tapi kamu sudah mempunyai sejumlah uang. Nah, itu namanya pembelian ikan itu didukung oleh daya beli. Tetapi kalau potensial itu hanya ingin membeli, tetapi kita belum melaksanakan pembelian tersebut. Kita masih berpikir tentang membeli ini bagus apa tidak. Ini permintaan potensial. Jadi berpikir terus dulu. Sedangkan yang efektif itu adalah permintaan konsumen atau pembeli yang didukung oleh daya beli. Jadi langsung hampir sama dengan absolut. Ya, efektif itu hampir sama dengan absolut. Nah, untuk jenis permintaan menurut pelakunya ini, permintaan menurut pelakunya adalah individu adalah permintaan oleh orang per orang akan suatu jenis barang atau jasa. Jadi kita membeli itu secara individu, tidak bergerombol, tidak grosir gitu, tetapi kita beli sendiri. Nah, untuk permintaan pasar, nah, kalau permintaan pasar adalah permintaan akan suatu barang atau jasa dari kelompok orang pada waktu tertentu, harga tertentu, dan situasi tertentu. Kita ambil contoh, permintaan pasar apa sekarang? Konsumen, contoh Lombok. Kita ambil contoh aja Lombok. Lombok itu kan banyak dibutuhkan orang. Nah, ini namanya permintaan pasar. Oke. Nah, tetapi, nah ini ada tetapinya. Dari kelompok orang waktu tertentu, harga tertentu, situasi tertentu. Jadi Lombok itu kalau dibutuhkan, berapapun harganya, itu banyak orang akan mencari. Nah, ini yang namanya permintaan pasar. Kalau permintaan individu bagaimana? Permintaan individu adalah permintaan seseorang, tapi hanya suatu jenis barang atau jasa. Artinya digunakan untuk pribadinya. Faktor yang mempengaruhi permintaan ini ada 7, ya. Harga barang itu sendiri, harga barang lain, artinya ada substitusinya, barang komplementer, terus pendapatan seseorang, selera konsumen, jumlah penduduk, perkiraan konsumen tentang keadaan ekonomi yang akan datang, dan tingkat intensitas kebutuhan. Nah, ini hukum permintaan. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, ada P itu adalah bridge, GD adalah tadi apa ya? Ini kita lihat sekarang, kita kembali ke C adalah simbol adalah quantity atau jumlah. Ini jumlah. Kalau permintaan naik, jumlah turun ini. Kalau permintaannya turun, jumlahnya naik. Hukum permintaan adalah ketentuan yang menerangkan hubungan antara peristiwa ekonomi yang satu dengan peristiwa ekonomi yang lain. Kita ambil contoh. Pada waktu Idul Fitri, itu biasanya permintaan daging akan naik, ya, permintaan daging akan naik, maka jumlah itu biasanya akan dikurangi. Kenapa?